Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya cintai Dewan Juri, serta rekan dari tim afirmatif dan tim oposisi. Dan yang saya sayangi teman-teman yang menyaksikan tayangan debat ini di channel YouTube Graha PBSI 3C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan praktik debat pada pagi hari ini untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika. Baik, sebelum acara dimulai, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safina Eka Layung Sari sebagai moderator yang akan memimpin jalannya debat pada pagi hari ini. Lalu ada Saudari Windy Mega Saputri sebagai Dewan Juri dan Devi Runtiani sebagai pencatat waktu. Lalu ada pula dua tim kuat yang akan bertanding pada pagi hari ini, yakni ada tim afirmatif dan tim oposisi yang terdiri dari masing-masing 3 pembicara. Lalu mosi yang akan diangkat pada hari ini adalah proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Komodo mengancam habitat komodo. Konsep debat kali ini menggunakan sistem debat parlemen Asia, di mana mekanisme yang perlu diketahui yaitu setiap pembicara dari kedua tim diberikan waktu 7 menit 20 detik dan dipersilakan untuk melakukan interupsi pada menit kedua sampai menit kelima dengan maksimal interupsi 3 kali. Lalu bagi pembicara yang ingin melakukan interupsi, boleh langsung menyalakan mic-nya, dan perlu diingat interupsi kami batasi hanya dalam waktu 30 detik. Lalu untuk pidato simpulan, kami berikan waktu 4 menit 20 detik. Dapat dipahami ya dari masing-masing tim? Apabila rekan tim afirmatif dan oposisi telah memahami mekanisme sistem debat pada hari ini, kita langsung mulai saja debat pada pagi hari ini. Kepada pembicara satu tim afirmatif, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk mereka saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Saudari Windy Mega Saputri selaku Dewan Juri pada perdebatan pagi hari ini. Tak lupa juga dari tim oposisi dan juga hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safarina Restu Indriani, sebagai pembicara satu tim afirmatif yang bertugas untuk menyampaikan definisi dari mosi yang diangkat pada parlemen hari ini, dan juga memberikan batasan terhadap mosi, dan juga memberikan argumen. Kemudian di sini saya juga dibantu oleh dua rekan saya, yaitu ada Ika Nurbidiastuti sebagai pembicara dua tim afirmatif yang bertugas untuk memberikan sanggahan atau responnya dari pembicara satu tim lawan dan juga memberikan argumennya. Kemudian ada Diah Wayu Lestari sebagai pembicara tiga tim afirmatif yang bertugas untuk memperkuat dan juga menegaskan kembali argumen-argumen dari tim kami. Kemudian di sini saya memberi batasan yaitu dengan sasaran komodo, kemudian mencakup lingkungan atau habitat asli dari komodo. Baik, langsung saja sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari mosi yang diangkat pada hari ini. Mosi yang diangkat pada parlemen hari ini yaitu proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Jadi proyek di sini merupakan suatu usaha yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Nah, unik di sini berarti jasa atau produk yang dihasilkan tersebut berbeda dengan yang lainnya. Kemudian Jurassic Park
itu sebenarnya merupakan film Hollywood yang diadaptasi dari kisah fiksi yang bercerita tentang Taman Nasional khusus yang didedikasikan untuk penelitian dan wisata edukasi. Kemudian, Balai Taman Nasional itu merupakan suatu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, Taman Nasional Komodo yang dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Komodo ini merupakan unit pelaksana tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian komodo. Komodo sendiri merupakan salah satu hewan langka atau hewan purba yang dilindungi dan hanya ada di Pulau Komodo. Habitat komodo ini berada di Pulau Rinca, Pulau Flores, dan juga Pulau Komodo. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud atau pengertian dari mosi yang diangkat pada parlemen hari ini yaitu suatu usaha yang sedang dilaksanakan atau sedang dijalankan oleh pemerintah dan juga investor dalam membangun destinasi wisata premium di Pulau Komodo yang nantinya akan berdampak pada habitat asli komodo. Kemudian langsung saja, seperti yang kita ketahui, Taman Nasional Komodo ini merupakan habitat dan rumah asli dari komodo, yang mana hewan tersebut memiliki garis keturunan purba dan tergolong langka. Kendati demikian, Taman Nasional Komodo yang merupakan kawasan konservasi tersebut akan diubah menjadi geopark ala Jurassic Park. Jadi Jurassic Park yang dimaksud itu adalah konsep yang digunakan sebagai destinasi wisata premium dengan pendekatan geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan warisan biologi dengan cara yang berkelanjutan. Kemudian di sini saya menyetujui mosi yang diangkat pada parlemen hari ini karena pembangunan proyek ini menuai kontra di seluruh kalangan masyarakat, dan pembangunan Jurassic Park ini dirasa menunjukkan pembangunan yang akan membuat komodo tersiksa dan menciptakan ketidaknyamanan bagi komodo itu sendiri, dan nantinya juga dapat berujung pada musnahnya hewan unik ini. Pemerintah semestinya bisa menjaga keaslian habitat komodo ini dengan tidak mengubah habitat komodo dengan bangunan-bangunan beton yang pastinya nanti akan mengancam kelangsungan hidup dari komodo. Habitat alami itu seharusnya bisa dipelihara dan juga dipertahankan jika kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia ini masih mau hewan kadal raksasa ini menjadi kebanggaan kita. Pemerintah juga dirasa hanya melulu memperhatikan berbagai investasi-investasi tanpa memperhatikan keberlangsungan dan habitat asli dari komodo itu. Dan pemerintah juga dirasa tidak benar-benar mengkaji bagaimana dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Jadi Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwa kami menyetujui jika proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo itu mengancam habitat komodo, karena komodo sendiri juga merupakan hewan langka yang mana sulit untuk beradaptasi.
dalam artian mereka sulit beradaptasi dengan yang bukan habitat aslinya. Mereka juga sulit untuk mendapatkan pengaruh dari luar, apalagi dan lingkungan barunya nanti yang penuh dengan mungkin bangunan-bangunan baru yang mereka akan merasa asing dan mereka tidak mereka tidak memiliki kenyamanan tersendiri. Proyek pembangunan ini juga dirasa akan mengancam keberadaan mereka yang pastinya lama-kelamaan akan mengalami kepunahan. Nah, kita sebaiknya sebagai masyarakat Indonesia bisa menyelamatkan komodo dari pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tanpa mengedepankan aspek keberlangsungan hidup komodo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim afirmatif. Selanjutnya dipersilahkan kepada Saudari Devi untuk menyampaikan catatan waktu dari pembicara satu tim afirmatif. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Runtiani sebagai timer yang akan memberitahukan tiap menitnya kepada para pembicara mosi pada debat kali ini. Dan melaporkan berapa menit waktu yang dimanfaatkan para pembicara untuk sebagai bahan nilai juri. Oke, baik, langsung saja dari tim 1 afirmatif, yaitu waktu yang digunakan 7 menit 20 detik, sangat sempurna ya teman-teman. Yang waktu yang digunakan sebagai yang dimanfaatkan 1 menit 30 detik sebagai perkenalan. Yang kedua batasannya yaitu 2 menit. Yang ketiga definisi latar argumen itu waktunya yang dimanfaatkan 4 menit 70 detik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pembicara satu tim oposisi, dipersilakan untuk memberikan argumen, menyanggah maupun menanggapi. Kepada pembicara satu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendebatkan mosi yang diangkat pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota saya dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Fitria Anisidayati. Sebagai pembicara pertama, di sini saya bertugas untuk menyampaikan pembagian kerja, menyanggah argumen dari pembicara pertama tim afirmasi, kemudian memberikan argumen atau pendapat saya. Di sebelah kiri saya ada Fraslian sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumen tim lawan, menguatkan argumen tim kami dengan contoh dan fakta. Selanjutnya yang paling ujung ada Tiara Zahra sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim lawan, kemudian menguatkan argumen tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Mosi yang diangkat pada pagi hari ini dan juga yang sudah disampaikan oleh moderator tadi yaitu proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai proyek Jurassic Park di Pulau Komodo ini. Pulau Komodo atau Pulau Rinca ini akan dibangun menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan. Pulau ini akan dibangun ruang terbuka publik, pengelola kawasan, untuk peneliti dan ranger atau pemandu, atau bisa juga disebut sebagai pawang, dan yang paling penting adalah area trekking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung yang didesain melayang atau elevate,
Tujuan dari didesainnya ini yaitu agar tidak mengganggu lalu lintas komodo dan juga tidak mengancam habitat komodo. Langsung saja, saya tidak setuju dengan mosi yang didebatkan pada pagi hari ini yang menyatakan bahwa proyek Jurassic Park mengancam habitat komodo. Nah, tadi pembicara pertama mengatakan bahwa dengan adanya proyek ini, keberlangsungan hidup komodo akan terancam. Saya tidak setuju dengan argumen ini karena pada dasarnya pembangunan proyek ini sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian-kajian, baik kajian secara lingkungan, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya, sehingga proyek ini sudah menjamin tidak akan mengancam ataupun merusak habitat komodo. Selain itu, Menteri PUPR yang mengadakan atau menjadi ketua proyek Jurassic Park ini, yaitu Basuki Hadi Muljono, mengatakan bahwa pembangunan ini sudah direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air, maupun pengelolaan sampah yang baik, sehingga nantinya pada saat proses pembangunan ataupun sudah jadi tidak mencemari lingkungan dan habitat komodo. Selain itu, pada pembangunan Pulau Komodo ini, Kementerian PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang sudah jelas tugasnya yaitu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam yang berada di Indonesia ini. Tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lapangan nantinya agar habitat komodo tetap lestari. Selain itu, proyek ini selama pembangunan para pekerja juga selalu didampingi ranger atau pemandu atau juga bisa disebut sebagai pawang. Ranger ini dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan ini tidak akan merusak atau mengganggu habitat komodo. Dan yang paling penting dari sebuah proyek ataupun pembangunan yaitu izin lingkungan hidup. Nah, proyek dari Jurassic Park di Pulau Komodo ini telah mendapatkan izin lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbit pada tanggal 4 September 2020, dan surat izin ini diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2012. Jadi sudah jelas bahwa proyek Jurassic Park ini tidak akan mengancam habitat komodo, karena itu tadi sudah saya sampaikan bahwa proyek ini sudah melalui berbagai pertimbangan dan kajian-kajiannya, baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi atau yang lainnya. Kemudian proyek ini juga sudah direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, penataan jalan, penyediaan air, maupun pengelolaan sampah dengan baik. Kemudian proyek ini juga sudah mendapatkan izin lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tidak akan mengancam habitat komodo ataupun mengancam keberlangsungan hidup komodo. Interupsi. Ya, silahkan. Saya ingin menyanggah dari argumen Anda yang mengatakan tadi bahwa pembangunan proyek ini sudah melalui pertimbangan dan melalui berbagai pertimbangan dan kajian-kajian. Tetapi saya telah membaca sebuah berita di sosial media yang mengatakan bahwa kepala bidang apa, itu saya lupa, di Taman Nasional Komodo itu tidak diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan proyek ini. Jadi kepala dari Taman Nasional Komodo itu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti
pembahasan dari proyek yang akan direncanakan ini. Terima kasih. Oke, baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa ketua dari Taman Nasional Komodo ya. Tadi saya membaca bahwa kerjasama yang dilakukan antara Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga ditandatangani oleh Ketua Taman Nasional Pulau Komodo itu sendiri. Jadi Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Ketua dari Taman Nasional Pulau Komodo menandatangani kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu, dan juga surat kerjasamanya sudah terbit pada tanggal 15 Juli 2020. Saya sudah membaca itu, jadi berarti kemungkinan ketua dari Balai Taman Nasional Komodo sudah menyetujui karena sudah menandatangani. Nah itu tadi. Tapi saya juga membaca di berita di sosial media kalau kepala dari Taman Nasional Komodo itu sendiri tidak mengatakan bahwa tidak ada pembangunan proyek Jurassic Park. Oke, baik. Tadi saya membaca bahwa isi dari kerjasama ini yaitu mengenai proyek Jurassic Park yang akan ada 5 pembangunan. Yaitu yang pertama, tidak semua saya ingat karena saya tidak mencatat, yaitu yang pertama itu ada pelabuhan yang untuk satu oposisi waktu sudah selesai, sudah 7 menit 20 detik. Saya akan melaporkan. Terima kasih sebelumnya. Saya akan melaporkan waktu pembicara 2 oposisi yang telah dimanfaatkan, yaitu menggunakan waktu 7 menit 20 detik yang dimanfaatkan sebagai perkenalan 1 menit, definisi atau latar belakang 1 menit 18 detik, argumen 5 menit 82 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi. Seru banget barusan ya, udah ada interupsi dari pembicara satu tim afirmatif. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 2 tim afirmatif dapat memberikan argumen, menanggapi, atau menyanggah argumen dari tim lawan. Kepada pembicara 2 dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktu untuk saya. Yang pertama, ingin memberikan sedikit sanggahan ya. Tadi tim oposisi pertama mengatakan bahwa sudah melalui pertimbangan dan kajian-kajian lainnya dan pembangunan ini sudah direncanakan secara terpadu agar tidak mencemari lingkungan habitat komodo. Namun pada kenyataannya banyak foto yang beredar di media sosial yang mana di sana komodo bersanding dengan truk dan juga yang menggunakan dan banyak juga menggunakan tagar Save Komodo. Kalau memang proyek ini tidak membahayakan habitat komodo, pasti banyak yang menyetujui dan tidak menggunakan tagar Save Komodo. Dan juga banyak di pemberitaan media sosial bahwa yang sudah disampaikan oleh rekan saya pada afirmatif pertama, kepala dinas yang bertugas di Pulau Komodo tidak menandatangani surat keputusan atas proyek tersebut. Jadi dilanjut dengan memberikan argumen saya selanjutnya. Sebagai warisan cagar budaya United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO yang ditetapkan sejak tahun 1991, Taman Nasional Komodo haruslah dijaga keasliannya.
Identitas yang melekat sebagai tempat wisata berbaur dengan kearifan masyarakat lokal harus tetap dipertahankan. Pembangunan sarana dan prasarana yang ditenggarai bakal berbasis beton bertentangan dengan habitat komodo yang ditetapkan sebagai area konservasi nasional. Sedangkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 306 tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan alami. Pembangunan geopark akan menghancurkan bentang alam kawasan Pulau Rinca. Hal ini diyakini tak sesuai dengan klausul pembangunan kawasan konservasi seperti yang diatur. Mohon Oh maaf, ya? ada yang mau interupsi dari oposisi 3. Oke. Tadi saudara pembicara 2 dari tim afirmatif mengatakan bahwa Save Tagar Save Komodo beredar di masyarakat karena banyak bahan-bahan pembangunan yang berada di Pulau Komodo tersebut. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ketakutan sejumlah pihak saja karena sesungguhnya pembangunan di Pulau Komodo sudah terjadi sejak lama sebelum beredarnya seperti ini. Mohon maaf, waktu instruksi sudah selesai. 30 detik. Baik, karena instruksinya sudah pas waktunya, silahkan kepada Mbak Ika melanjutkan lagi pemaparannya. Baik. Dikatakan bahwa pembangunan di Pulau Komodo sudah berlangsung sejak lama. Itu kenapa baru tersebar saat ini? Karena mungkin orang-orang melihat sebelumnya melihat dampak yang akan terjadi setelah pembangunan tersebut. Mungkin saat dulu awal pembangunan mereka belum melihat dampak yang akan terjadi pada saat ini. Namun mungkin sekarang sudah terlihat kan, jadi banyak orang di media sosial menggunakan tagar Save Komodo agar pembangunan tersebut tidak dilanjutkan karena mengganggu habitat asli Komodo. Baik, saya melanjutkan argumen saya. Pembangunan geopark akan menghancurkan bentang alam kawasan Pulau Rinca. Hal ini diyakini tak sesuai dengan klausul pembangunan kawasan konservasi seperti yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan sumur bor sebagai bagian dari sarana dan prasarana Pulau Rinca akan mematikan sumber air di kawasan Pulau Rinca yang selama ini menjadi tempat hidup satwa liar di sana. Pembangunan seperti itu sangat mencederai desain besar pembangunan pariwisata serta sangat merugikan kami sebagai para pelaku wisata dan masyarakat Manggarai Barat. Pembangunan Pulau Rinca akan berpotensi mengancam sektor pariwisata berbasis alam sebagai produk utama Labuan Bajo. Lebih lanjut, pembangunan Pulau Rinca diduga hanya melayani kepentingan investor. Selain komodo, di sana juga hidup berbagai satwa liar yang unik lainnya seperti tikus Flores dan rusa timur. Taman Nasional Komodo seluas 1.817 km persegi. Georgius Avioma dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sun Spirit Sport and Justice katakan, baik pemerintah maupun daerah sama-sama mengabaikan konsep konservasi alam. Nasional Komodo harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem. Bagaimana mungkin dirancang bangunan yang semewah-mewahnya, sementara di Pulau Komodo dibuat seolah-olah harus alamiah, padahal kedua pulau itu sama-sama habitat komodo. Jika proyek tersebut realisasi, maka komodo akan kehilangan tempat tinggalnya, akan kehilangan habitat aslinya.
Kalaupun nantinya komodo dipindahkan ke tempat lain, maka hal tersebut akan mengganggu ekosistem hidup dari komodo itu sendiri. Seperti halnya manusia, hewan pun dapat merasa terancam. Komodo tidak mudah beradaptasi di tempat lain. Ada baiknya jika habitat asli komodo dipertahankan agar populasi tidak semakin berkurang. Jadi komodo kan Mohon maaf, hewan pembicara 2 afirmatif, waktunya sudah selesai 7 menit 20 detik, yang dimanfaatkan sebagai sanggahan yaitu 4 menit, sebagai argumen 3 menit 20 detik. Terima kasih. Terima kasih kepada timer dan moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Waktu dan tempat kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim afirmatif yang telah memaparkan argumennya. Selanjutnya dipersilahkan kepada pembicara 2 tim oposisi dapat menyampaikan argumen, sanggahan, dan juga menanggapi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Fadlian dari tim oposisi tepatnya sebagai oposisi 2. Di sini saya akan menggunakan waktu 7 menit 20 detik yang telah diberikan oleh moderator untuk menyampaikan argumen saya yang menolak mosi proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Baik, sebelum itu saya ingin sedikit menyanggah argumen dari tim afirmatif 2. Baik. Disebutkan bahwa oleh tim afirmatif 2 bahwa masyarakat menciptakan tagar Save Komodo. Ya meskipun tadi sudah disanggah oleh rekan saya akan menyanggah lebih lanjut lagi. Baik. Jadi begini, pembuatan tagar tersebut merupakan tagar yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, yang dimana masyarakat sendiri boleh dikatakan kurang mengetahui apa yang telah direncanakan oleh aparat-aparat atau lembaga yang sudah melakukan riset terlebih dahulu, sehingga dapat dipastikan bahwa pembangunan ini tidak akan mengancam habitat komodo. Dan ya seperti yang rekan saya telah sampaikan bahwa pembangunan di Pulau Komodo bukanlah kali pertama ini, melainkan sudah banyak pembangunan yang dilakukan di sana. Dan kenapa masyarakat baru kali ini menyinggung pembangunan Jurassic Park? Tidak lain jawabannya adalah pembangunan yang biasanya dilakukan atau pembangunan sebelum proyek Jurassic Park ini karena tidak semegah proyek yang akan dibangun pada kali ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan melanjutkan menyampaikan argumen saya. Baik. Kembali lagi seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya, pembicara 1 tim oposisi, Saudari Anis, bahwa proyek Jurassic Park oleh pemerintah yang saat ini pengerjaannya sudah mencapai 30% pada tanggal 27 Oktober 2020 tahun lalu di Pulau Rinca. Salah satu pulau di gugusan Pulau Komodo. Tidak merusak habitat komodo satwa endemik di tempat tersebut. Karena konsep proyek ini adalah mengedepankan konsep geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan. Baik, seperti yang tadi diketahui bahwa komodo merupakan hewan endemik atau hewan yang hanya ada di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh beberapa sumber yang telah saya dapatkan bahwa komodo merupakan satwa rumahan yang dia tidak bisa berpindah dari tempat asalnya itu di Pulau Komodo. Bisa dibilang bahwa tempat komodo merupakan tempat awal dari perkembangbiakan komodo itu sendiri dari zaman dinosaurus pada berjuta-juta tahun yang lalu. Dan di kesempatan ini pula saya menemukan informasi dari kompas.com yang menyebutkan bahwa peneliti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menganggap bahwa pembangunan proyek Jurassic Park di Rinca tidak membahayakan habitat komodo. Seperti yang disampaikan oleh
Dr. Evi Arida, peneliti herpetofauna LIPI, mengatakan bahwa komodo di Pulau Rinca sudah terbiasa hidup berdampingan dengan manusia jika dibandingkan dengan habitat komodo di pulau lain. Sejak beberapa generasi dari zaman neneknya nenek mungkin ya, puluhan tahun lalu, manusia sudah masuk dan beranak-pinak di Pulau Rinca. Jadi sejak saat itu, habitat komodo di sana berinteraksi dan hidup berdampingan dengan manusia. Begitu kata Dr. Evi. Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Pulau Rinca memang sudah saatnya dibangun untuk melindungi kepentingan hewan dan kepentingan masyarakatnya, supaya untuk mencegah komodo liar masuk. Sedikit Baik. menyampaikan interupsi. Tadi kan dikatakan bahwa komodo tidak dapat hidup selain di habitat komodo aslinya, begitu? Ya. Lalu bagaimana dengan pembangunan saat ini? Itu kan sedikit merusak habitat aslinya, seperti deru truk-truk yang sedang melintas di sana, seperti itu. Ya, Terima baik. kasih. Interupsi saya terima. Ya. Mungkin untuk beberapa orang yang belum terlalu mengetahui tentang komodo, komodo merupakan hewan berdarah dingin, jadi dia tidak termasuk reptil atau hewan yang tidak mudah terganggu dengan adanya terganggu dengan adanya beberapa kebisingan di tempatnya, karena mereka sudah terbiasa, mereka memiliki indera atau alat khusus yang dapat menjaga tubuh mereka agar terhindar dari hal tersebut karena biasanya hal itu akan mempengaruhi dalam pencarian mangsanya. Jadi mereka memiliki indera khusus untuk tetap terjaga dari gangguan-gangguan tersebut agar tetap dapat mempermudahkan mereka dalam kelangsungan hidupnya. Jadi bisa dibilang bahwa kegiatan pembangunan di Pulau Komodo tidak terlalu mengganggu kehidupan komodo itu sendiri. Seperti itu. Dan baiklah, saya akan lanjutkan argumen saya. Tadi disebutkan bahwa Dr. Evi menganggap bahwa pembangunan ini sudah perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan hewan komodo tersebut dan kepentingan masyarakatnya, supaya mencegah komodo liar masuk ke kampung dan juga bisa membuka sumber mata pencaharian baru untuk masyarakatnya. Mungkin ada orang yang mengasumsikan berita mengenai ada seekor komodo yang menghadang sebuah truk seperti yang telah disampaikan. Tetapi alasan ilmiahnya adalah bahwa komodo merupakan hewan berdarah dingin, seperti ular, yang dimana ia akan menjulurkan lidahnya untuk mengenali situasi dan lingkungan yang baru, serta menjelajahi lingkungan untuk lebih beradaptasi. Bukannya ia ingin menghentikan truk tersebut, melainkan ia ingin mengetahui sebenarnya ada apa di lingkungan tersebut. Baik, lanjut. Mengapa tim kami menolak misi tersebut? Karena komodo butuh tempat penangkaran yang dapat benar-benar menjaganya dari segala ancaman, karena seperti yang kita ketahui bahwa komodo saat ini banyak sekali diburu oleh manusia. Sehingga diharapkan dengan dibangunnya Jurassic Park ini dapat menjadi tempat penangkaran komodo. Mohon maaf, pembicara dua oposisi waktunya sudah selesai, 7 menit 20 detik. Baik, terima kasih. Timer, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara dua tim oposisi telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, silakan kepada Saudari Devi untuk menyampaikan catatan waktu dari dari pembicara dua tim oposisi. Dipersilakan. Baik, saya akan melaporkan waktu pembicara dua oposisi. Waktu yang digunakan 7 menit 20 detik, yang dimanfaatkan sebagai perkenalan 30 detik, serta menyanggah 1 menit 30 detik, menyampaikan sanggahan instruksi 1 menit, serta menyampaikan argumen 4 menit 20 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi yang telah menyampaikan catatan waktu.
Kita lanjutkan kepada pembicara 3 tim afirmatif untuk menyampaikan argumennya, menyanggah maupun menanggapi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dewan juri yang terhormat, saya sangat menyetujui mosi tersebut karena pada dasarnya proyek pembangunan konsep Jurassic Park ini dapat mengancam habitat komodo. Namun, sebelum saya menegaskan ulang argumen tim saya, izinkan saya menyanggah argumen dari pembicara kedua tim oposisi. Tadi mengatakan bahwa proyek pembangunan Jurassic Park ini dapat melindungi komodo dari perburuan liar, kelakuan komodo liar yang sering masuk kampung dan menjadi ladang emas bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan ini saya tidak setuju dengan hal itu karena sesuai dengan pengamatan lapangan, menurut Wiratno, populasi di Loh Buaya sebanyak 5% dari 6% di seluruh Pulau Rinca mengatakan bahwa jumlahnya stabil selama 17 tahun terakhir. Nah, dari hal ini jelas menandakan bahwa selama 17 terakhir tidak ada perburuan liar maupun komodo liar yang ditangkap dan digunakan sebagai ladang emas masyarakat sekitar. Hal ini juga dapat menjadi patokan bahwa tahun-tahun selanjutnya tidak memungkinkan akan terjadi perburuan komodo secara liar karena sudah jelas bahwa hewan langka ini dilindungi dalam Taman Nasional Komodo. Yang ada justru perburuan makanan komodo yang dapat menyebabkan komodo itu sendiri punah. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 tim afirmatif, bahwa proyek pembangunan dengan konsep Jurassic Park di Taman Nasional Komodo ini dapat mengancam habitat asli hewan komodo tersebut. Komodo sendiri merupakan hewan langka yang harus dilestarikan agar tidak punah. Pembicara 1 mengatakan bahwa pembangunan Jurassic Park ini membuat komodo tersiksa dan memberikan ketidaknyamanan kelangsungan hidup dari komodo yang nantinya akan berujung pada musnahnya hewan langka ini. Mohon maaf. Ya, saya sangat setuju dengan hal itu. Mohon maaf, Ya. Fraslian mau memberi canggahan atau interupsi? Iya, Raisen? maaf. Interupsi izin. saya tolak. Maaf, interupsi saya tolak ya. Baik. Saya lanjutkan. Yang nantinya akan berujung pada musnahnya hewan langka ini. Ya, saya sangat setuju dengan hal tersebut karena jika kita rinci, persebaran binatang ini pun hanya ada di Taman Nasional Komodo yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Nah, ketiganya berada di Provinsi NTT. Berdasarkan laporan dari Balai Taman Nasional Komodo, hingga tahun 2019 jumlah komodo di Indonesia mencapai 2.800 ekor, sebanyak 1.040 ekor tersebar di Pulau Rinca, sementara sisanya berada di Pulau Komodo. Jumlah ini masih terus berubah karena dipengaruhi. Moderator. Interupsi saya tolak. Saya lanjutkan, jumlah ini masih terus berubah karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti makanan dan lainnya. Sedangkan di Pulau Padar sejak tahun 1980 keberadaannya dalam perdebatan dan kini telah dinyatakan mengalami kepunahan lokal. Nah, misteri yang belum terpecahkan ialah alasan dari tidak lagi ditemuinya komodo di Pulau Padar, mengingat komodo merupakan predator tertinggi di habitatnya, serta tidak pernah ditemuinya perburuan yang menargetkan komodo. Nah, hal tersebut diduga terjadi akibat menurunnya kualitas. Silakan kepada dan bicara 3 tim oposisi. Boleh menyampaikan. Interupsi saya tolak. Interupsi moderator. Kalau boleh, silakan. Interupsi saya tolak. Baik, silakan melanjutkan. Juga terjadi akibat menurunnya kualitas dan kuantitas habitat dalam hal makanan, air, naungan, atau adanya mata rantai yang putus sehingga habitat tidak lagi sesuai untuk kehidupannya. Nah, berkaca dari pengalaman serta fakta sejarah bahwa komodo pernah mengalami kepunahan lokal di Pulau Padar, maka dengan adanya proyek pembangunan ini pula timbul pula kekhawatiran Pulau Rinca dan musnahnya hewan langka tersebut. Nah, kemudian dari pembicara tim 2 menyampaikan bahwa pembangunan berbasis beton bertentangan dengan habitat komodo yang telah ditetapkan sebagai area konservasi nasional.
Nah, hal ini juga dapat mengancam tempat hidup satwa liar yang hidup di Pulau Rinca. Pembangunan yang mengabaikan konsep konservasi alam ini dapat berpotensi sangat berdampak buruk bagi ekologi Taman Nasional Komodo. Kemudian, untuk memperkuat argumen kami, saya mengambil contoh tadi yang sudah disampaikan oleh tim 2 afirmatif bahwa berdasarkan fakta yang belakangan ini, media sosial diramaikan dengan pembangunan Taman ala Jurassic Park di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur yang menjadi habitat asli komodo. Nah, perbincangan ini pun semakin ramai ketika hashtag Save Komodo berhasil menduduki trending topik. Nah, hal tersebut adalah yang pertama kali terjadi di kawasan konservasi, di mana komodo sudah menjadi perhatian dunia sejak 1912. Nah, dari contoh fakta yang saya ambil tersebut jelas terlihat bahwa warga sekitar banyak yang menentang rencana pembangunan tersebut dari sejak lama, karena masyarakat di sekitarnya menilai bahwa dengan adanya mega proyek tersebut justru bisa merusak habitat asli komodo. Pembangunan hotel berbintang dalam jumlah banyak juga dikhawatirkan akan mengurangi nuansa alami kawasan Taman Nasional Komodo. Masyarakat juga menganggap bahwa pariwisata berbasis konservasi seharusnya dibangun atas pertimbangan nilai ekologis dan sosial yang mendalam. Jadi, saya menegaskan kembali bahwa saya sangat setuju bahwa pembangunan Jurassic Park ini dapat mengancam hewan komodo, karena pembangunan Jurassic Park tersebut tidak berkeadilan dan mengabaikan hak masyarakat di dalamnya, dan dapat memicu kerusakan habitat alami komodo. Selain itu, pembangunan ini dapat merugikan kelestarian alam dengan satwa di dalamnya yang menghilangkan hak masyarakat dengan mencari penghidupan dari pariwisata tersebut. Kemudian, dengan adanya pembangunan ini membuat ruang hidup komodo menjadi berkurang. Hal ini karena pembangunan ini dilakukan di Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli hewan komodo. Sehingga sebagai warisan cagar budaya United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO yang ditetapkan sejak tahun 1991, Taman Nasional Komodo haruslah dijaga keasliannya. Identitas yang melekat sebagai tempat wisata berbaur dengan kearifan lokal masyarakat lokal harus tetap dipertahankan. Jadi dalam hal ini seharusnya habitat alami dipelihara dan dipertahankan agar hewan langka ini tetap menjadi kebanggaan Indonesia. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim afirmatif telah memaparkan argumennya. Selanjutnya silakan kepada Saudari Devi Runtiani untuk menyampaikan laporan waktunya. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan laporan dari pembicara 3 afirmatif. Waktu yang digunakan yaitu 7 menit 19 detik dan yang dimanfaatkan sebagai sanggahan 1 menit 30 detik, argumen 5 menit 49 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi telah menyampaikan catatan waktu dari pembicara 3 afirmatif. Bisa kita lanjutkan ya debat pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kepada pembicara 3 tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Perkenalkan, saya Tiara Zara Khalika dari pembicara 3 tim oposisi. Pada debat kali ini, saya tidak setuju dengan mosi yaitu proyek Jurassic Park di Taman Balai Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Yang tadi disampaikan oleh tim afirmasi bahwa dapat merusak habitat komodo. Sesungguhnya lahan konservasi tetap ada, yaitu lahan konservasi difokuskan pada Pulau Komodo, sedangkan Pulau Rinca adalah tempat untuk wisatanya. Dan tadi pembicara 3 tim afirmasi mengatakan bahwa populasi komodo akan menipis karena proyek Jurassic Park. Justru proyek Jurassic Park akan menjamin kesejahteraan komodo dan memberi makanan lebih pada komodo. Kemudian
tadi pembicara tiga tim afirmasi juga mengatakan bahwa tadi tim afirmasi tidak bisa menangkap mosi. Justru pembicara tiga berbalik arah. Tadi mengatakan bahwa komodo itu kebelakangan ini populasinya stabil. Malah tadi mengatakan argumennya bahwa komodo akan menipis. Jadi pembicara tiga tim afirmasi tidak bisa menangkap mosi pada debat kali ini. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya. Tidak diterima, maaf. Seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa pembangunan proyek ala Jurassic Park ini telah melalui pertimbangan dan kajian-kajian yang dilakukan. Bahwa proyek Jurassic Park aman dan tidak mengancam habitat komodo. Pembangunan tidak membahayakan komodo, bahkan komodo belakangan ini yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu komodo sudah hidup berdampingan dengan manusia. Jadi tidak akan membuat komodo stres. Selanjutnya, fakta-fakta pembangunan komodo yang dijuluki Jurassic Park ini, bahwa komodo tidak akan mengancam habitat komodo, yaitu koordinasi dan konsultasi publik telah dilakukan Menteri PUPR dan Menteri LHK secara intensif. Kemudian koordinasi ini dilakukan antara pemangku kepentingan lainnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari habitat komodo. Pembangunan infrastruktur juga telah mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekologi. Jadi pembangunan proyek Jurassic Park ini tidak akan mengancam habitat komodo. Yang kedua yaitu proses pembongkaran bangunan. Penataan Pulau Rinca telah memasuki tahap pembongkaran bangunan existing dan pembuangan puing. Pada tahap proses pembuangan ini selalu didampingi oleh pihak dari Taman Nasional Pulau Komodo yang akan memantau sarana dan prasarana tidak merusak dan mengganggu habitat komodo. Jadi jelas bahwa proyek pembangunan komodo ini tidak akan merusak habitat komodo karena sudah mengantongi surat izin, melakukan pendekatan dan mempertimbangkan lingkungan sosial dan ekologi, dan melakukannya secara terpadu. Bila merusak habitat komodo, proyek ini tidak akan berjalan dan bahkan tidak memiliki izin untuk pembangunan secara yang telah terjadi cukup lama. Dengan adanya proyek ini pula akan mengindahkan nama Taman Nasional Komodo di mata dunia. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tidak akan mengancam habitat komodo karena Pulau Komodo akan tetap menjadi lahan konservasi bagi komodo sehingga komodo tidak akan mengalami kepunahan. Nah, dengan adanya proyek ala Jurassic Park ini, Indonesia bisa mengedukasi dunia bahwa ada sumber daya Indonesia untuk masyarakat dunia, bahwa ada hewan langka yang menarik sejarah evolusinya dan bahkan aspek lainnya yang belum tergali. Jadi saya tekankan sekali lagi kepada juri bahwa saya tidak tidak setuju atas mosi kali ini, bahwa merusak habitat komodo. Dengan jelas bahwa komodo akan mendapatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya dari proyek Jurassic Park ini. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara tiga tim oposisi telah memaparkan argumennya. Selanjutnya kepada Saudari Devi, dipersilakan untuk melaporkan catatan waktu dari pembicara tiga oposisi. Baik, terima kasih. Dari tim oposisi pembicara 3 menggunakan waktu 4 menit 30 detik yang dimanfaatkan sebagai sanggahan 2 menit, sebagai argumen 2 menit 30 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pembicara dari masing-masing tim. Selanjutnya kita memasuki sesi untuk memberikan pidato simpulan dari masing-masing tim. Kepada tim oposisi, pembicara 1 maupun 2 dipersilakan untuk menyampaikan pidato simpulan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Saya pembicara kedua tim oposisi akan menyampaikan pidato simpulan pada pidato kali ini dengan mosi
pembangunan proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Baik, tim kami sekali lagi menolak mosi tersebut dengan alasan pembangunan ini sudah direncanakan sejak lama dan direncanakan oleh para ahli di bidang kehutanan dan lingkungan, yaitu Kementerian PUPR bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang dimana kajian mereka memang khusus untuk mengkaji tempat yang berpotensi, misalnya tempat gimana ya, bentar. Di mana kajian mereka merupakan kajian ekosistem dan sumber daya alam yang jelas. Mereka sangat mengedepankan ekosistem dari komodo itu sendiri, yang dimana sesuai mosi bahwa pembangunan ini akan mengancam habitat komodo. Jadi dapat dikatakan lebih jelas lagi bahwa pembangunan ini tidak akan mengancam habitat komodo karena para ahli tersebut adalah di bidang ekosistem dan sumber daya alam. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh peneliti dari LIPI, Dr. Evi Adida, bahwa komodo di sana sudah terbiasa dengan kehidupan berdampingan dengan manusia, dan pembangunan ini justru dipandang tidak merusak habitat, malah akan menolong kelestarian komodo dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di sana. Dan juga mengapa dikatakan justru menolong kelestarian komodo, bahwa di sana komodo-komodo akan sangat dirawat dengan betul-betul kelestariannya, bahkan akan diteliti untuk perkembangbiakannya agar lebih dapat efektif dan tetap bisa menjadi satu endemik di Indonesia, yaitu yang hanya ada di Indonesia sendiri, yaitu di Pulau Komodo. Dan juga pembangunan di Pulau Komodo ini telah mencapai 30% dari pembangunannya, yang pembangunannya di sini juga tidak sepenuhnya merusak kelestarian alam di sana, dengan dibuktikan bahwa komodo-komodo di sana masih aman dari kepunahan, atau maksudnya dari kabar-kabar bahwa di sana komodo berkurang karena pembangunan ini. Justru pembangunan ini ke depannya bahwa akan menjadi salah satu masa depan bagi komodo sebagai hewan purba di Indonesia yang masih hidup, untuk tetap eksis menjadi salah satu keajaiban dunia yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimana di tempat lain tidak ditemukan komodo. Dan kembali lagi saya tekankan lagi bahwa tim kami jelas menolak mosi proyek Jurassic Park di Balai Taman Nasional Pulau Komodo mengancam habitat komodo. Karena banyak bukti otentik yang telah menunjukkan bahwa pembangunan ini tidak mengancam komodo untuk dari segi habitat maupun kelangsungan hidupnya di alam bebas. Baik, saya kira sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara dua tim oposisi telah memberikan pidato simpulan. Dipersilakan untuk Saudari Devi memberikan catatan laporan. Baik, terima kasih. Laporan waktu kesimpulan tim oposisi dari pembicara 2 yaitu 4 menit 17 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi ya telah menyampaikan catatan laporan.
Kita lanjutkan kepada pembicara 1 maupun 2 dari tim afirmatif dapat menyampaikan pidato simpulan dari jalannya debat hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan pidato kesimpulan dari perdebatan kali ini, bahwa kami, tim afirmatif, sangat menyetujui mosi tersebut karena pada kenyataannya pembangunan Jurassic Park oleh pemerintah dan investor itu akan menimbulkan dampak negatif bagi habitat asli Komodo. Pembangunan juga akan mengurangi ruang hidup bagi populasi Komodo yang hidup di dalamnya. Kemudian selain mengancam keberlangsungan hidup Komodo, proyek ini juga dirasa kurang memperhatikan dan melestarikan dengan cara yang tidak tepat. Pembangunan berbasis beton ini juga bertentangan dengan konsep konservasi yang akan merusak bentang alam dan juga nuansa alami di kawasan Pulau Komodo maupun Pulau Rinca. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kelemahan dari tim lawan. Yang pertama, tim lawan kurang memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan. Kemudian tadi pembicara 3 tim oposisi kurang memanfaatkan waktu karena mungkin tadi saat menyampaikan itu terlalu cepat, dan juga tadi pembicara 3 tim oposisi menyangkal argumen dari pembicara tiga kami dari Saudari Dia, padahal pembicara 3 itu tidak ada tugas untuk memberikan argumen, tetapi tadi yang mengenai tadi juga pembicara 3 juga mengatakan bahwa pembicara 3 tim afirmatif mengatakan bahwa populasi akan menipis, padahal tim kami tidak mengatakan hal tersebut. Kemudian pembicara ketiga tim kami tidak memberikan argumen, tetapi tim kami hanya memperkuat argumen-argumen dari pembicara 1 maupun pembicara 2. Kemudian tadi kelemahan dari tim lawan juga, tadi saya ingin interupsi dari pembicara ketiga tim oposisi, tapi tidak ditanggapi. Mungkin tidak mendengar atau tidak, ya mungkin tidak mendengar. Kemudian tadi tim kedua oposisi juga mengatakan bahwa manusia Komodo juga hidup berdampingan dengan manusia. Itu mungkin semua makhluk hidup berdampingan ya, apalagi dengan hewan. Tetapi bagaimana kalau mereka bisa hidup berdampingan, tetapi Komodo sendiri tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Manusia sendiri saja kalau tidak di habitat aslinya pasti juga tidak merasakan kenyamanan. Mereka juga tidak merasakan kenyamanan tersendiri. Kemudian tim oposisi juga tidak memberikan fakta-fakta atau jaminan bahwa pembangunan itu tidak akan mengancam keberlangsungan hidup Komodo. Kemudian kelebihan dari tim kami, tim afirmatif telah memberikan fakta-fakta yang telah ada, dan juga seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Indonesia sendiri yang tidak menyetujui dengan adanya proyek pembangunan ini. Karena misalnya saja jika dapat menimbulkan sektor ekonomi yang baru seperti berbagai mata pencarian, jika suatu saat Komodo tersebut punah, mulai menipis, kemudian mata pencaharian masyarakat di sekitar situ akan digantikan oleh mata pencarian apa? Karena mereka hanya mengandalkan dari destinasi wisata premium tersebut. Mohon maaf, pembicara 2 oposisi menyampaikan kesimpulan, waktunya sudah selesai, 4 menit 20 detik. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim afirmatif telah menyampaikan pidato simpulan dari jalannya debat hari ini. Dan terima kasih kepada masing-masing tim yang telah memberikan pidato simpulan dari jalan debat berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk penilaian saya serahkan kepada Dewan Juri. Apakah sudah siap Dewan Juri untuk penilaian? Atau kita perlu menunggu? Sudah bisa. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kepada Dewan Juri. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi juri debat pada pagi hari ini. Nah, kedua tim sudah melaksanakan debat yang memiliki argumen sama-sama kuat ya. Tetapi ada beberapa poin yang perlu para pembicara untuk menjadi mungkin evaluasi ya. Nah, kita mulai dari tim afirmatif terlebih dahulu. Nah, pada tim afirmatif, pada pembicara 1. Nah, pembicara 1 dalam penyampaiannya, dia sudah mengemukakan beberapa data atau fakta, tetapi dia kurang tidak ada apa ya? Tadi kan disebutkan oleh pembicara 1 tim afirmatif bahwa Komodo tidak nyaman dan merasa tersiksa dengan adanya pembangunan di Pulau Rica. Nah, pada poin ini, apa yang menyebabkan pembicara 1 tim afirmatif bisa mengatakan hal seperti itu? Itu kurang mendasari seperti itu. Kemudian pada tim afirmatif pembicara 2, ketika ada yang menginterupsi pada pembicara 2, dia mengemukakan, dia mengatakan kata mungkin. Nah, mungkin di sini dia dapat melemahkan tim afirmatif itu sendiri. Karena mungkin otomatis dia tidak yakin dengan argumennya, dia tidak yakin dengan data yang diperolehnya, sehingga dia menjawab mungkin. Kenapa harus mungkin? Itu tidak meyakinkan kami, tidak meyakinkan tim lawan bahwa itu data yang benar, sehingga pendapatnya dapat mudah dipatahkan. Selain itu, pembicara 2 tim afirmatif, dia memberikan jabaran interupsi terlalu lama, selama 4 menit. Sedangkan dalam penyampaian argumennya, dia tidak memberikan solusi, sehingga dia kekurangan waktu bukan dalam penyampaiannya. Nah, seperti itu. Kemudian pada pembicara afirmatif, pembicara 3, dia sudah bagus dalam penyampaiannya, dia sudah tegas, dia dapat tegas menolak mosi karena mungkin dia menyadari bahwa argumen yang dia tambahkan, yang ingin dia sampaikan itu lebih banyak. Dan pembicara 3 tim afirmatif juga mampu menyampaikan kembali kedua argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2. Seperti itu dari tim afirmatif. Kemudian dapat kita lihat pada tim lawan, yaitu tim oposisi. Tim oposisi pembicara 1 dapat menyanggah tim lawan ya, tim 1 dari tim pembicara afirmatif. Nah, pada pembicara 1 tim oposisi, dia memberikan argumen sanggahan dengan mengemukakan data sebagai bukti, seperti Balai Taman Nasional Komodo yang telah memberikan izin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memberikan izin yang dianggap sulit pada tanggal 4 September 2020 oleh Menteri pada pasal nomor 16 tahun 2012. Nah, data ini berupa data yang sangat saya ralat. Pada pembicara 1 tim oposisi sudah bagus dalam penyampaiannya, tetapi dia kurang meyakinkan para dewan juri. Kemudian pada pembicara 2 tim oposisi oleh Mas Eko, dia sudah bagus memberikan sanggahan dalam menyampaikan sanggahan dan menyampaikan argumennya, manajemen waktunya juga sudah bagus. Kemudian pembicara 3 tim oposisi. Pembicara 3 tim oposisi, nah, sudah mampu meyakinkan dewan juri. Kemudian kurang dalam penyampaian untuk menguatkan kedua argumennya. Kemudian pembawaan masih sudah bagus, sudah tegas, tapi kurang sedikit meyakinkan, seperti itu. Kemudian pada pembicara simpulan tim oposisi ya, tim oposisi, nah kurang bisa menjatuhkan tim lawan. Nah kemudian elaborasi argumen sudah sesuai,
tetapi tidak menjelaskan kelebihan dari tim. Berbeda dengan tim tim afirmatif yang dia sudah menjelaskan kelebihannya, tetapi memberikan simpulannya sedikit kurang akurat, tapi dia sudah mampu menjelaskan dan dapat menjatuhkan tim lawan meskipun nada yang disampaikan pun kurang tegas dan kurang meyakinkan. Seperti itu. Nah, pada akhirnya kedua tim sama-sama kuat dalam penyampaian argumennya, sehingga poin yang kedua tim peroleh pun tidak berbeda jauh, hanya berbeda sangat tipis. Nah, tim afirmatif memperoleh total skor 300 dengan rata-rata 75. Sedangkan tim oposisi memperoleh total skor 301 dengan rata-rata 75,25. Sehingga dapat kita lihat bahwa pemenangnya adalah tim oposisi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan tanggapan dan penilaian terhadap debat hari ini. Debat hari ini tentunya berjalan-jalan seru dan dari dua tim yang sangat kuat tentunya, di mana tim afirmatif mendapat skor 300, sedangkan oposisi mendapat 301 skornya. Yeay, selamat kepada tim oposisi telah memenangkan perdebatan pada hari ini, dan kepada tim afirmatif jangan patah semangat dan tetap tersenyum ya guys ya. Baik, dengan ditentukannya tim oposisi sebagai pemenang, berakhir pula acara debat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, dan mohon maaf apabila saya sebagai moderator masih banyak salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.